Menurut Philip Coulter, marketing information system consists of people, equipment, and procedures together, sort, analysis, evaluate, and distributes needed timely and accurate information to marketing decisions makers. Yang berarti sistem informasi pemasaran terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagi-bagikan apa-apa saja yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Baik, kita masuk pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip sistem informasi pemasaran. Prinsip-prinsip sistem informasi pemasaran terdiri dari 4P. Yang pertama ada produk, yang kedua ada place, yang ketiga ada price, dan yang terakhir ada promotion. Kita masuk pada pembahasan, yaitu yang pertama mengenai produk. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditawarkan kepada konsumen dan segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, ataupun dikonsumsi. Yang kedua ada place atau tempat. Place adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat meliputi antara lain channels, coverage, assortment, location, inventory, and transport. Yang ketiga ada price atau harga. Price adalah sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hak milik produk. Harga meliputi list price, discount, allowance, payment, period, credit terms, and retail price. Dan yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Promotion adalah sebagai kegiatan perusahaan untuk mengkonsumsikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Variabel promosi ini meliputi antara lain sales promotion, advertising, sales force, public relation, and direct marketing. Evolusi konsep sistem informasi pemasaran. Evolusi konsep pemasaran mencerminkan perkembangan cara perusahaan dan pemasar berpikir tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis yang mereka tetapkan. Konsep-konsep ini berkembang seiring berjalannya waktu sejalan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan masyarakat. Berikut ini kita masuk kepada konsep evolusi pemasaran. Yang pertama pemasaran barter atau era prasejarah, yang kedua pemasaran produksi awal abad ke-20-an, yang ketiga pemasaran produk tahun 1950-an hingga 1960-an, yang keempat pemasaran kepuasan pelanggan atau akhir 90-an hingga 1970-an, yang kelima pemasaran terpadu akhir 1980-an hingga 1990-an. Yang keenam pemasaran relasional 1990-an hingga sekarang. Yang ketujuh pemasaran digital abad ke-21. Yang kedelapan pemasaran berkelanjutan dan berkelanjutan sejak awal abad ke-21. Yang kesembilan pemasaran pengalaman tahun 2010 hingga sekarang. Berikutnya kita masuk pada model sistem informasi pemasaran. Baiklah, berikutnya kita memiliki subsistem input pemasaran atau yang mengumpulkan data dan informasi dari dalam perusahaan dan lingkungannya. Yang pertama, kita memiliki SIA atau SIA, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, kita memiliki penelitian pemasaran. Dan yang ketiga, kita memiliki intelijen pemasaran. Berikutnya yaitu database pemasaran atau tempat penyimpanan data. Database adalah suatu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur, dan disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam hal pengambilan kembali. Data yang masuk ke dalam database berasal dari subsistem input, yaitu yang pertama sumber internal, yaitu terdiri dari SIA, penelitian pemasaran, dan yang kedua yaitu sumber eksternal yang terdiri dari intelijen pemasaran. Yang ketiga yaitu subsistem output pemasaran atau yang mengubah data menjadi informasi. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem tersebut sebagai bagian dari bauran. Tugas manajer pemasaran adalah mengembangkan strategi dan taktik untuk tiap unsur dalam bauran pemasaran dan kemudian mengintegrasikannya menjadi suatu rencana pemasaran yang menyeluruh.
Subsistem output dalam sistem informasi manajemen terdiri dari yang pertama yaitu subsistem produk, yang kedua subsistem tempat, yang ketiga subsistem promosi, yang keempat subsistem harga, dan yang kelima subsistem bauran terintegrasi. Selanjutnya yaitu penggunaan sistem informasi pemasaran oleh manajer. Manajer pemasaran menggunakan sistem informasi pemasaran untuk mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, memformulasikan bauran pemasaran, dan membuat tindakan lanjut sampai sejauh mana bauran tersebut diterima oleh konsumen. Untuk melengkapi data dalam proses keputusan, para manajer harus mampu mengumpulkan lebih banyak data yang memerlukan tidak sedikit biaya. Risiko ketidaktepatan keputusan yang diambil mengakibatkan kerugian dari segi biaya dan kemungkinan terjadi kerugian potensial. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi ini yaitu bahwa sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan pendistribusian promosi dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Dalam sistem informasi pemasaran membutuhkan banyak proses yang semuanya memerlukan banyak pertimbangan oleh para manajer dan rekan-rekan dalam rangka pemasaran suatu produk ataupun jasa yang dihasilkan tidak mudah hilang dari pasaran. Hal lain yang dapat disimpulkan juga dari makalah ini adalah kegunaan teknologi, di mana teknologi sangat berpengaruh terhadap sistem informasi pemasaran, mulai dari perencanaan, pertimbangan produk, serta mempertahankan produk atau jasa tersebut. Terima kasih.